Hai, namaku Almer. Hai, aku Sarah. Halo, namaku Gamel. Halo, nama saya Bilal. Halo semuanya, nama aku Rafa. Hai teman-teman, aku Kalista. Halo teman-teman, namaku Nurhalimah. Hai, perkenalkan namaku Paula. Halo, hai semuanya. Aku Agatha. Sultan Babuloh adalah Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Ia memerintah pada periode 1538 sampai 1570. Babuloh memimpin kerajaan di Ternate. Ia dianggap sebagai Sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena berhasil mengusir penjajah Portugis dari Ternate. Sultan Babuloh juga terkenal dengan gelarnya sebagai penguasa 72 pulau. Berdasarkan wilayah kekuasaannya di Indonesia Timur yang mencakup sebagian besar Kepulauan Maluku, Sangihe dan sebagian dari Sulawesi, pengaruh Ternate pada masa kepemimpinannya bahkan mampu menjangkau Solor, Bima, Mindanao, dan Raja Ampat. Babu, Baab, Babulok, Baabullah, dan Babuloh Datusyah dilahirkan di Ternate pada 10 Februari 1528. Nama kecilnya Kaicil Baru. Babuloh adalah putra tertua dari Sultan Hoirun dengan permaisurinya Bukit Tanjung, putri tertua Sultan Bacan Alauddin I. Sultan Hairun pernah ditawarkan oleh Antonio Galvao untuk mengirimkan Babuloh mengikuti pendidikan Kolese Santo Paulo, Goa, India. Sultan Babuloh dikaruniai 5 anak terdiri atas 2 putra dan 3 putri. Putra sulungnya bernama Mandarsyah, sementara yang lebih muda adalah Saidi kelak menjadi penerus takhta. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan benteng di Ternate. Setelah ditutupnya akses ke Konstantinopel, gerbang penghubung wilayah Eropa dan Asia, bangsa Portugis memutuskan untuk melakukan penjelajahan samudera untuk mencari komoditas rempah-rempah. Akhirnya, bangsa Portugis mengutus Bartolomé Dias untuk melakukan penjelajahan tersebut dan berhasil menemukan jalan ke Tanjung Harapan. Penjelajahan tersebut disusul oleh Vasco da Gama membuka jalan ke India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil sampai ke wilayah Malaka. Selain berkuasa di Malaka, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk melakukan ekspedisi. Ternate merupakan salah satu wilayah di Maluku yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa di bangsa Portugis. Bangsa Portugis atau Portugal adalah bangsa Eropa yang pertama kali mendatangi wilayah Kepulauan Nusantara di Indonesia. Ternate menjadi pusat utama perdagangan cengkeh yang memiliki ketergantungan erat pada Portugis sejak pendidikan benteng di sana pada 1522. Pada tahun 1545 sampai 1546, Sultan Babuloh diasingkan ke Goa India oleh Portugis. Pada tahun 1560, 1. Konflik Ternate dengan Portugis. 2. Bersama Sultan Hoirun, Babuloh muda ikut menandatangani perjanjian pasalisasi Ternate dengan Portugis. Awalnya, kedatangan Portugis mendatangkan keuntungan bagi rakyat Ternate dari perdagangan antar negara melalui Portugis. Namun, Portugis mulai menunjukkan sikap semena-mena dan ingin memonopoli perdagangan. Kesombongan bangsa Portugis yang menjadi beberapa hal yang menjadi alasan rakyat Ternate melakukan perlawanan. Di antaranya, 1. Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Yang ketiga, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang keempat, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan yang terakhir adalah keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. 1575. Tanah-tanah Portugis di Maluku diambil alih. 1. Perjanjian damai pada 27 Februari 1570 antara Ternate dengan Portugis dikhianati oleh Portugis. Bahkan dengan licik Portugis membunuh Sultan Khairul Djamil dengan kejam. 1575. Tanah-tanah Portugis diambil alih. Nomor 2. Sultan Babuloh Daud Sapun melanjutkan perlawanan terhadap Portugis sekaligus mencari pembunuh ayandanya.
Tanah-tanah Portugis di Maluku diambil alih. Nomor 3. Pertempuran Sultan Babullah pada tahun 1575 dengan Portugis dikenal sebagai Perang Soya-Soya. Tahun 1580, 1. Sultan Babullah memimpin misi ekspedisi besar-besaran atau hongi yang mengunjungi sejumlah tempat di Sulawesi. 2. Beliau mengunjungi Makassar dan bertemu dengan Raja Goa, Tuni Jalo, dan mengajaknya agar masuk Islam. Walau ditolak, Babullah membantu merenovasi benteng Somba Opu di pantai timur Goa. Beranjak dari Goa, Sultan menaklukkan wilayah Selayar di Sulawesi Selatan. Babullah menaklukkan negeri-negeri di Sulawesi Utara, Mindanao, Kep, Papua, Raja Ampat, Bima, dan Kore. Di Sumbawa ditaklukkan oleh Sultan Babullah. Pada tahun 1582, armada Spanyol mencapai Tidore untuk melemahkan Babullah, namun tidak berhasil dan kembali ke Manila dengan tangan kosong. Dan pada tahun 1583, Juli 1583, Sultan Babullah meninggal.